Bukan, saya suami saya ke DRT. Makanya saya mau bikin pelaporannya di mana ya, Pak? Saya bisa. Paula. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf saya agak kurang sehat ya. Di sini banyak sekali yang mengalami kekurang stabilan tubuh, banyak sekali. Mungkin karena peralihan cuaca ya. Sehingga banyak orang yang sakit, termasuk saya pribadi. Udah 2 hari tercover. Tapi ini saya penting untuk berbicara, ada beberapa kejadian yang memenuhi beranda saya 3 hari ke belakang sampai detik ini, dan itu menurut saya adalah tragedi yang sangat luar biasa bagi masyarakat Indonesia khususnya, yang tidak boleh terulang kembali. Yang pertama, isu KDRT bagi saya ini pun penting karena berkaitan dengan kemanusiaan, di mana si Lesti ini di KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Bagi saya jelas nih public figure yang tidak memberikan contoh positif bagi masyarakat. Dan alhamdulillah KPI sudah tegas mengatakan bahwa gak boleh pelaku KDRT kemudian tampil di televisi-televisi ataupun radio. Hukuman tegas dari KPI untuk pelaku KDRT. Kemudian yang kedua, itu dibuatkan prank oleh si Baim Wong dan istrinya Paula Teropen. Bukan, saya suami saya ke DRT. Makanya saya mau bikin pelaporannya di mana ya, Pak? Saya bisa. Paula. Iya. Sumpah. Oh, serius? Terus banget itu apa ya? Polisinya percaya. Bentar ya. Iya, Pak. Dia mendatangi polsek, kemudian melaporkan bahwa suaminya si Baim itu melakukan KDRT, padahal itu hanya prank saja. Bagaimana kemudian dia hanya mempermainkan aparat kepolisian untuk kepentingan konten. Ini bagian daripada yang menurut saya kurang ajar juga. Polisi kita dipermainkan, harga dirinya, martabat derajatnya kemudian diinjak-injak oleh orang-orang seperti itu yang merasa bahwa dirinya adalah public figure, tetapi justru tidak mencerminkan, tidak memberikan contoh yang positif bagi masyarakat. Di prank loh. Dan sekarang rame urusan video itu. Ya, beberapa artis temannya juga sudah kemudian mengkritik, termasuk Deddy Corbuzier, Nikita Mirzani, dan banyak sekali kemudian yang mengecam apa yang dilakukan oleh Baim Wong. Karena satu kali lagi, institusi Polri khususnya aparat kepolisian itu lembaga yang tidak bisa kemudian kita anggap remeh dan sepele. Urusan kerja dan sebagainya, janganlah, kasihan. Apalagi di prank kayak gitu, apa maksudnya gitu loh? Hanya demi konten. Ini sangat naif sekali. Kemudian hal yang sangat sensitif kayak gini dibuatkan konten, dijadikan candaan, dijadikan lelucon. Dijadikan bahan candaan. Ini memalukan sekali bagi saya. Itu orang miskin. Seperti itu orang miskin. Bukankah ente sudah kaya, kata orang lain? Bukankah Anda sudah benghar, banyak uang, mobil mewah dan sebagainya? Masa iya kemudian kasus yang begitu serius dijadikan candaan? Ini luar biasa, gila dan biadab. Itu sebetulnya definisi orang-orang miskin tuh kayak gitu tuh. Jadi kan jelas di dalam Al-Quran itu ada laki-laki, ada perempuan, ada tertawa, ada menangis, ada goniyun, ada kaya, agena wa akna di dalam bahasa Al-Quran itu. Ada kaya, ya, ada goniyun, dan ada berkecukupan. Jadi lawan benghar itu, lawan kaya itu bukan miskin ternyata, tetapi berkecukupan.
Kenapa berkecukupan? Saya mikir-mikir, ternyata miskin di dalam Al-Quran itu artinya orang yang tidak merasa cukup. Itu orang miskin. Dan saya kira ini tepat disasarkan sekarang kepada Baim Paula. Kenapa? Oh, seserius itu isunya malah dibuatkan candaan. Hanya karena demi konten, demi AdSense, demi uang. Kan gila. Ini kan orang yang selalu merasa tidak cukup di dalam hidupnya. Itu kategori orang miskin di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tragedi yang sangat mengenaskan itu terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang ya. Sejumlah ratusan orang meninggal. Ini membuat kita prihatin sekali. Duka sepak bola Indonesia. Sejarah kelam sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa menghilang. Pertama mari kita doakan dulu korban di Stadion Kanjuruhan. Semoga mereka itu semua ditempatkan di sisinya yang paling baik. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan sekali lagi arwah mereka diterima di sisinya, dan yang luka ringan ataupun serius mudah-mudahan cepat disembuhkan, dan keluarga korban yang ditinggalkan mudah-mudahan ditabahkan, disabarkan, menerima takdir ketentuan Tuhan, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran. Pertanyaan menyusul kemudian, siapa yang mesti disalahkan di sini? Apakah panitia pelaksana? Ya, apakah aparat kepolisian? Apakah supporter? Karena 3 orang ini kemudian menjadi sentral sekarang, menjadi sorotan. Aparat kepolisian menjadi sorotan karena menembakkan gas air mata bahkan ke tribun, kan gitu ya. Kemudian yang kedua panitia. Kenapa panitia? Karena sedari awal aparat kepolisian sudah memberikan surat, memberikan kabar, memberikan opsi kepada panitia untuk kemudian memajukan pertandingan dari jam 8 ke jam 15.30, artinya sore gitu loh. Kenapa sore? Karena psikologis massa rata-rata terjadinya kemudian keributan mau di dalam aksi atau apapun itu biasanya terjadi tengah malam, biasanya. Ya ini bagian daripada mungkin psikologi ya, kajiannya psikologi mungkin. Kenapa? Setelah maghrib malam itu terjadi keributan biasanya. Makanya di dalam aksi-aksi demonstrasi biasanya kalau datang waktu maghrib itu ya, jam 6 itu biasanya harus sudah bubar itu aksi. Kenapa? Karena kalau malam itu memicu kemudian amarah, emosi dan sebagainya. Biasanya psikologinya lebih terganggu parah kalau malam. Dan itu sudah dikasihkan opsi dari polisi kepada panitia untuk melaksanakan permainan sepak bola di jam sore, bukan jam malam. Tetapi tidak digubris. Akhirnya inilah yang kemudian terjadi. Makanya saya melihat kritikan Ridwan Kamil salah satunya, televisi juga jangan sampai egois karena mengejar rating sehingga menginginkan untuk sepak bola itu tayangnya malam gitu, tetapi sama sekali tidak memperhatikan keselamatan. Jadi di sini saya kira sekali lagi pihak panitia juga salah. Yang kedua aparat kepolisian salah. Di mana salah aparat kepolisian? Ketika aparat kepolisian entah siapapun aja, dia yang menembakkan gas air mata ke tribun, itu kesalahan fatal juga. Sehingga kemudian memaksa orang untuk berdesakan keluar, dan inilah yang menyebabkan sekali lagi sesak napas dan sebagainya, akhirnya berguguran di sana. Gitu. Aparat kepolisian kesalahan fatalnya di sana. Yang ketiga itu adalah supporternya juga sama. Ya, jadi Aremanya di sini, Aremanianya ini di sini yang kemudian juga menurut saya tidak bisa mengontrol diri. Tidak bisa menerima fakta bahwa sebuah pertandingan itu kadang menang, kadang kalah. Dan repot kalau misal orang bertanding hanya ingin menang, tidak mau kalah. Tidak mau menyadari bahwa kemenangan dan kekalahan itu mutlak bisa terjadi di sebuah pertandingan. Dan ini tidak disadari oleh Arema Malang. Jadi menurut saya di dalam hal ini yang mesti kemudian kita disoroti, jadi bukan menyalahkan satu pihak ya. Tiga-tiganya saya kira harus disoroti. Panitianya, polisinya, dan juga kemudian supporternya. Biar adil semuanya, tidak pandang bulu. Karena tiga-tiganya saya kira
ada salahnya di sini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan isu-isu besar ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. KDRT, prank polisi. Kemudian yang ketiga, urusan di Kanjuruhan ini, tragedi yang sangat menyakitkan bagi kita, bagi sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya sedang kurang sehat sebetulnya, tapi memaksakan diri. Makanya suara saya agak terganggu ya. Salam plural.